bahan yang saya gunakan ialah di sini ada kertas karton, ada ballpoint, ada styrofoam, ada juga gunting, penggaris, double tip, peniti, dan juga di sini ada spidol yang nantinya saya akan gunakan untuk menulis materi-materi yang akan saya sampaikan di metode Open Me ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nira Ulfazilianti dari Reguler 5A. Di sini saya akan memaparkan materi melalui metode Open Me, yaitu buka saya dengan materi jalur penyebaran Islam di Indonesia. Cara kerjanya pun sangat mudah, yaitu cukup membuka. Ini cara ditulis seperti ini. Nah, dan di sini pun terdapat materi-materinya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara kerjanya, disimak video selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut kepada materi, saya berharap audiens untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur penyebaran Islam di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa penyebaran Islam di Indonesia ini melalui beberapa jalur, yaitu ada 7 jalur penyebaran Islam. Yang pertama itu ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian, politik, dan yang terakhir ialah dakwah. Langsung saja kepada pertama, yaitu jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan Islam ini ialah dimulai dari masuknya pedagang asing, yaitu dari Arab, Persia, dan juga Gujarat yang datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan mereka ini tinggal di daerah yang bernama Pekojan. Dan untuk yang kedua yaitu jalur pernikahan. Nah, jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini ialah masih menyangkut pautkan kepada pedagang, karena jalur pernikahan ini para pedagang yang menikahi pribumi, sehingga para wanita pribumi ini mengucapkan kalimat syahadat untuk sebagai syarat menikahi pedagang muslim tersebut. Dan kelompoknya ini pun semakin besar karena makin banyak yang pedagang muslim ini yang menikahi pribumi. Lanjut, yang ketiga ialah jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini melalui pesantren-pesantren dan melalui penyebarannya itu jadi semakin terkenal kiai dari suatu pesantren tersebut, otomatis si pesantrennya itu akan menjadi lebih luas, sehingga di jalur pendidikan ini pun banyak orang yang ingin mengikuti agama Islam melalui pesantren ini. Dan tidak hanya kiai yang terkenal ini saja, kiai ini pun terkadang menjadi penasehat-penasehat yang menyebar. Dan yang keempat ialah jalur tasawuf. Nah, jalur tasawuf. Jalur tasawuf ini ialah berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melalui adanya unsur-unsur budaya sehingga dapat dijumpai dan mudah dalam jalur penyebarannya. Nah, untuk yang kelima, ialah jalur kesenian. Jalur kesenian ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan seni bangunan di Indonesia. Namun seni ini pun bisa berupa musik, pahat, sastra, dan yang lainnya. Hasil dari seni ini itu menghasilkan dari bangunan masjid yang berada di misalkan di
Demak, Banten, Cirebon, Aceh, dan juga tempat lainnya. Lanjut ke jalur yang keenam, ialah jalur politik. Peranan dalam politik ini pun peranannya sangat diperlukan, yaitu seorang raja, karena jika rajanya itu Islam, otomatis para pengikut ininya pun seperti rakyatnya akan mengikuti si rajanya, sehingga si jalurnya pun semakin membesar seiring dengan masuknya raja ini ke Islam. Dan untuk yang terakhir ialah jalur dakwah. Jalur dakwah ini dimulai dari pedagang muslim yang menetap ataupun yang tidak, dan melalui santri-santri yang belajar dari pendidikan tadi, sehingga menyebarkan Islam ini melalui jalur dakwah. Dan jalur dakwah ini pun disebarkan oleh keturunan pedagang. Dari keturunan pedagang tadi yang pedagangnya itu menikah dengan pribumi sehingga menyebar luas. Nah, cukup sekian apa yang saya sampaikan melalui metode open mic ini, yaitu dari jalur penyebaran Islam di Indonesia. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau emang susah untuk dimengerti. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.